Kalian mungkin pernah kepikiran bahwa orang yang hebat dan mungkin kaya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan mudah. Dan kalian juga secara konstan mengejar kebahagiaan seperti mereka. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mencapai kebahagiaan tersebut jika kita merupakan orang yang introvert, aneh, dan biasa aja? Dalam film Prancis yang berjudul Amélie yang disutradarai oleh Jean-Pierre Jeunet yang dirilis pada tahun 2001, mempunyai keunikan naratif dalam menceritakan sebuah kebahagiaan, terutama pada orang yang quirky, introvert, dan yang memiliki kehidupan yang biasa aja. Nah, di video ini kita bakal sama-sama ngebahas bagaimana film Amélie nyeritain komedi romance yang gak biasa. Menceritakan Amélie Poulain, seorang pelayan di Cafe Montmartre, Paris, yang tumbuh dengan masa kecil terisolasi dan penuh imajinasi. Amélie memutuskan menjalankan sebuah misi kecil untuk dirinya, yaitu membantu orang-orang di sekitarnya menemukan kebahagiaan mereka. Setelah dia menemukan harta karun masa kecil milik seseorang dan mengembalikan kepada pemilik aslinya. Ya, walaupun dia masih malu buat ngasihnya secara langsung sih, tapi dia punya cara unik buat ngembalikan harta karunnya. Ini yang membuat film Amélie punya charm yang menarik. Ketika orang yang introvert mau bantu seseorang tapi nggak mau juga jadi center of attention. Plot dari film ini tuh nggak punya konflik yang cukup besar, nggak punya villain yang real, sekedar menceritakan kehidupan simple Amélie dari sudut pandangnya yang childish dan pemalu. Ketika film lain seperti Fight Club mengasosiasikan kehidupan yang normal dengan ketidakpuasan dan kesedihan, justru di film ini tuh meng-highlight hal-hal positif dari simpelnya hidup Amélie. Lewat gesturnya yang dia lakukan seperti membantu tetangganya, membantu ayahnya yang sedang berduka, hingga mengerjai pedagang sayur yang kasar sama anak buahnya. Overall, film ini memiliki struktur linear, cerita bergerak maju mengikuti perkembangan Amélie dari kecil hingga dewasa. Namun, ada unsur non-linear pada scene masa kecil Nino. Jeunet juga menambahkan naratif yang gak biasa. Narator biasanya gak berhentiin alur sejenak dengan ngenalin karakter dan menceritakan detail-detail kecil aneh mereka. Misalnya, apa yang mereka suka atau tidak suka. Ending dalam film ini termasuk dalam close ending karena mendapatkan resolusi yang jelas. Akhirnya Amélie berhasil menaklukkan ketakutannya dan memutuskan buat nemuin si Nino. Dan kita bisa melihat dampak dari tindakan Amélie pada karakter pendukung yang sudah ia bantu. Sebenarnya ada banyak karakter unik dan aneh di film Amélie yang membuat film ini tuh terasa hidup dan comforting. Tapi aku mau jelasin 3 karakter yang menurutku punya peran penting dari plot utama film ini. Yang pertama jelas Amélie. Di awal cerita, Amélie merasa aman di balik bayang-bayang, mengatur kebahagiaan orang lain tanpa harus melibatkan dirinya sendiri. Bagi dia, itu adalah coping mekanismenya dari rasa kesepian masa kecilnya. Perkembangan puncak dari karakter Amélie terjadi saat ia bertemu Nino. Dia harus belajar bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, dia harus berani menjadi rapuh dan terlihat. Ketika dia membuka pintu untuk Nino di akhir film, itu adalah simbol hancurnya dinding-dinding isolasi yang ia bangun. Dia berhenti menjadi pahlawan buat orang lain dan mulai menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri. Yang kedua, ada Nino. Nino diperkenalkan sebagai pria yang terasing secara sosial. Mempunyai masa kecil yang cukup bertolak belakang dengan Amélie, dia bekerja di toko pornografi dan mengoleksi foto-foto sisa-sisa yang dibuang di photobooth. Karakter Nino menunjukkan kepada penonton bahwa Amélie tidak gila sendirian. Keanehan Nino memvalidasi eksistensi dari Amélie. Nino adalah sesuatu yang Amélie cari selama ini. Keberadaan Nino memberi Amélie proyek terbesar dalam hidupnya, yaitu manusia nyata. Dan ya nggak sekedar melakukan kebaikan dari jauh secara diam-diam. Yang ketiga ada Dufayel. Dufayel itu seorang tetangga Amélie yang tidak keluar dari rumahnya karena kondisi tulangnya yang rapuh. Karena itu dia disebut sebagai Glassman. Dufayel membangun persahabatan yang unik dengan Amélie melalui kecintaan dan kebiasaan mereka pada detail dan pengamatan terhadap manusia. Dufayel diceritakan sangat suka menghabiskan waktunya dengan mengamati dunia luar lewat teropong dan melukis. Nah, repetisi yang dilakukan oleh Dufayel ini dengan melakukan replika dari karya Pierre-Auguste Renoir yang berjudul Shaun of the Boarding Party. Dia ini membuat replika lukisan yang sama setiap tahun. Itu merupakan simbol dari ketidakmampuannya buat maju, karena dia belum pernah berhasil sama sekali menangkap ekspresi dari gadis yang sedang minum dari gelas. Dan itu ternyata merupakan perumpamaan dari kehidupannya si Amélie itu sendiri. Dan lewat lukisan tersebut, Dufayel sebenarnya sedang membedah jiwa Amélie. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Amélie sedang melarikan diri dari kehidupannya sendiri, yaitu dengan cara mengurusi hidup orang lain. Plutôt un garçon qu'elle a croisé ailleurs, mais elle a l'impression qu'ils sont un peu pareils elle et lui. Autrement dit, elle préfère s'imaginer une relation avec quelqu'un d'absent que de créer des liens avec
ceux qui sont présents. Setting film ini berada di Montmartre, Paris, namun nggak terlalu nonjolin setting film ini berada di Paris. Bahkan Eiffel Tower cuma ditunjukin 2 kali sepanjang film, dan nggak ada Prancis-Prancis klise atau semacamnya. Sekadar kafe, stasiun metro, apartemen. Paris dalam Amélie bukanlah Paris yang kita kenal dalam peta, melainkan Paris yang ada di kepala Amélie itu sendiri. Secara naratif, setting berfungsi sebagai perpanjangan jiwa karakter. Apartemen Amélie yang tertutup itu menjadi simbol cangkang isolasinya, dan plot cerita itu selalu bergerak ketika Amélie berani keluar dari ruang privatnya, yaitu apartemennya. Setiap sudut kota itu bukan sekedar latar, melainkan labirin emosional yang memaksa Amélie untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pemain utama dalam hidupnya sendiri. Sebagian besar scene di film Amélie itu menggunakan cahaya yang terang. Bahkan hampir tidak ada scene yang benar-benar dalam kegelapan secara overall. Ini membuat kesan film ini optimis dan ceria, membuat penontonnya terasa nyaman. Tone film ini tuh comforting banget. Terinspirasi dari lukisan Brazil Juarez Machado menggunakan pencahayaan yellow tone yang sangat konsisten di setiap adegan. Filter ini tuh juga menggantikan warna putih tradisional pada dinding, kulkas, dan kamar mandi. Dan itu menciptakan atmosfer yang surrealis dan seperti mimpi yang mencerminkan cara pandang Amélie terhadap dunianya yang unik dan imajinatif. Kostum dalam Amélie menjadi representasi visual dari jiwa Amélie itu sendiri. Warna merah pada pakaian Amélie menjadi simbol keberanian untuk mewarnai hidup orang lain, serta personalitinya yang warm dan rasa cinta dalam dirinya. Kebalikannya, orang tua Amélie itu justru berpakaian lebih less saturated. Ini menjadi simbol kalau mereka itu tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Amélie ketika ia masih kecil. Jangan tertipu oleh genre label komedi romantis yang ada di film Amélie, karena di film ini tuh lebih ke eksperimen terhadap pakem genre mereka. Jika biasanya romcom fokus pada dialog manis, Amélie justru membuat skenario labirin teka-teki untuk calon kekasihnya. Ia juga menantang visual romcom Amerika yang biasanya glossy dengan visual yang ekspresif, cepat, dan penuh narasi voiceover. Nah, sutradara Jean-Pierre Jeunet berhasil menciptakan unity yang unik di tengah berbagai subplot yang tampak terpecah. Ia menyatukan dengan estetika warna dan musik yang konsisten. Amélie bukan tentang sekedar film komedi romansa pada umumnya, melainkan tentang perjuangan bawaan manusia untuk menemukan kebahagiaan mereka, ya walaupun kehidupan mereka biasa-biasa aja. Karakter Amélie memperjuangkan kebahagiaan orang lain dengan hal-hal kecil yang dia lakukan sampai akhirnya dia menyadari bahwa kebahagiaan itu juga pantas ia dapatkan dengan cara melawan ketakutannya. Ya simpelnya sih, film ini tuh bercerita tentang a simple life that's lived in an extraordinary way. Mungkin segitu dulu reviewku. Terima kasih sudah menonton. Adieu.